Silakan dulu. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, Dewan Gubernur Bank Indonesia menyelenggarakan rapat evaluasi kebijakan mengenai integrasi kris antar negara atau cross border payment di kawasan ASEAN. Agenda rapat ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana implementasi kris lintas negara mempengaruhi efisiensi transaksi UMKM Indonesia serta implikasinya terhadap stabilitas nilai tukar rupiah. Adapun negara yang menjadi fokus kajian meliputi Thailand, Malaysia, Singapura sebagai mitra implementasi pembayaran kris lintas negara. Untuk itu kami persilahkan tim analis sistem pembayaran menyampaikan hasil kajian awal. Persilakan. Baik, terima kasih Bapak Gubernur. Nah, sebelumnya saya akan kembali menjelaskan apa itu KRIS. Nah, KRIS atau Quick Response Code Indonesian Standard merupakan standar pembayaran digital nasional yang dikembangkan Bank Indonesia guna menyederhanakan sistem pembayaran berbasis QR Code. Nah, dalam perkembangannya, KRIS tidak hanya digunakan di dalam negeri, tetapi juga diperluas menjadi sistem pembayaran lintas negara melalui kerjasama melalui negara Thailand, Malaysia, dan Singapura. Nah, sebelum adanya kris lintas negara ini, wisatawan maupun pelaku usaha itu menghadapi beberapa hambatan transaksi seperti biaya konversi mata uang, biaya kartu internasional, terus proses pembayaran yang lebih lambat, dan ketergantungan tinggi terhadap dolar Amerika Serikat. Nah, melalui integrasi ini, masyarakat Indonesia yang berkunjung ke negara mitra itu dapat melakukan pembayaran menggunakan aplikasi domestik. Begitu pula dengan wisata ASEAN yang berkunjung ke Indonesia. Nah, sebagai contoh nih, misalnya wisatawan dari Thailand. Nah, wisatawan tersebut ingin membeli atau membayar produk UMKM yang ada di Indonesia. Nah, dia membayarnya cukup dengan memindai kris tanpa harus menukarkan dengan mata uang tunai. Nah, kondisi tersebut menciptakan efisiensi pembayaran lintas batas yang menjadi bagian penting dari transformasi sistem pembayaran modern. Nah, selanjutnya kami akan menyampaikan perkembangan data implementasi kris dan implementasi moneter. Dipersilakan. Selanjutnya saya akan menyampaikan perkembangan data implementasi kris dan implikasi moneternya. Berdasarkan data Bank Indonesia, transaksi kris menunjukkan tren pertumbuhan yang signifikan selama periode 2020 hingga 2026. Hal ini mengidentifikasi meningkatkan adopsi pembayaran digital masyarakat serta perluasan sistem pembayaran non-tunai di Indonesia. Dari perspektif kebangsaan, perkembangan ini penting karena sistem pembayaran yang efisien membantu mempercepat aktivitas ekonomi dan memperkuat transmisi kebijakan moneter. Selanjutnya Bapak Ibu bisa melihat grafik merchant. Di sini peningkatan jumlah merchant kris juga memperlihatkan semakin luasnya akses pembayaran digital termasuk pada sektor UMKM. Artinya, peluang usaha kecil semakin mudah menerima pembayaran dari wisatawan maupun konsumen lintas negara. Selanjutnya, apabila ditinjau dari perspektif stabilitas moneter, integrasi kris lintas negara juga memiliki potensi untuk mendukung penggunaan transaksi berbasis mata uang lokal atau local currency transaksi. Secara teori, semakin rendah kebutuhan konversi dolar AS dalam transaksi regional, maka tekanan terhadap permintaan valuta asing juga berpotensi menurun. Walaupun demikian, dampaknya terhadap stabilitas rupiah saat ini masih bersifat terbatas karena volume transaksi kris lintas negara relatif kecil dibanding total perdagangan internasional Indonesia. Berikutnya kami persilakan tim analisis UMKM untuk menyampaikan dampak ekonominya. Baik, terima kasih. Dari pandangan ekonomi digital, implementasi kris lintas negara berpotensi meningkatkan efisiensi transaksi UMKM, terutama pada sektor perdagangan dan pariwisata. Wisatawan dari negara ASEAN kini dapat melakukan pembayaran langsung tanpa harus menukarkan uang tunai maupun menggunakan kartu internasional. Hal tersebut mengurangi biaya transaksi sekaligus meningkatkan kenyamanan pembayaran. Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat beberapa manfaat utama implementasi kris cross border. Yang pertama, penurun biaya transaksi. Yang kedua, peningkatan akses pasar bagi UMKM. Yang ketiga, percepatan digitalisasi sistem pembayaran domestik. Dan yang terakhir atau yang keempat, dukungan terhadap konektivitas ekonomi ASEAN.
Namun demikian, implementasi ini masih menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya ialah literasi digital UMKM yang belum merata, infrastruktur digital yang masih terbatas di beberapa wilayah, serta rendahnya volume transaksi lintas negara. Dengan demikian, diperlukan strategi kebijakan yang tepat agar manfaat kris lintas negara dapat dimaksimalkan. Baik, terima kasih atas pemaparan yang telah disampaikan. Selanjutnya, kami meminta tim pengurus kebijakan menyampaikan opsi kebijakan yang dapat dipertimbangkan Dewan Gubernur. Baik, Bapak Gubernur. Nah, terdapat 3 alternatif kebijakan yang kami identifikasi. Alternatif pertama ialah ekspansi agresif kris cross-border ASEAN. Keunggulannya adalah percepatan integrasi ekonomi digital dan peningkatan volume transaksi. Namun, tantangannya ialah kesiapan infrastruktur dan risiko keamanan cyber. Nah, alternatif kedua ialah implementasi bertahap berbasis prioritas wilayah, khususnya daerah wisata dan pusat perdagangan. Alternatif ini lebih realistis, namun membutuhkan waktu lebih panjang. Nah, alternatif ketiga ialah integrasi kris dengan penguatan local currency transaction agar efisiensi pembayaran dapat berjalan seiring stabilitas moneter. Menurut kami, alternatif ketiga lebih strategis karena tidak hanya mendorong efisiensi transaksi, tetapi juga membantu mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS. Kami sependapat, namun implementasi perlu dilakukan secara bertahap karena kesiapan UMKM daerah masih berbeda-beda. Nah, selain itu, penguatan keamanan sistem pembayaran dan literasi digital menjadi syarat penting sebelum ekspansi dilakukan secara luas. Setelah mempertimbangkan hasil kajian dan masukan tim analis, Dewan Gubernur menyepakati bahwa strategi kebijakan yang paling layak adalah integrasi kris lintas negara secara bertahap yang dipadukan dengan penguatan transaksi mata uang lokal. Prioritas implementasi diarahkan pada wilayah wisata dan sentral UMKM, disertai penguatan literasi digital serta keamanan sistem pembayaran. Dengan kebijakan tersebut diharapkan efisiensi transaksi UMKM meningkat sekaligus mendukung stabilitas moneter Indonesia dalam jangka panjang. Demikian hasil simulasi rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia mengenai evaluasi kris cross-border ASEAN. Rapat ini saya tutup. Terima kasih atas perhatian dari rekan-rekan. Selamat pagi.